入仙神，封天绝地。我言尽于此，如何？他可无需我保。退！进攻！你有他怎么会强大？Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita akan melanjutkan Tonghua The Emperor of Bad Realms atau Wan Jie Zhejun. Udah pada kepo kan gimana kelanjutannya? Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Yunfei itu bertarung melawan Paman Zhang dari klan Tianxing. Apalagi Paman Zhang memanggil leluhur klan mereka untuk membantai Yunfei guys. Waduh. Kira-kira apakah Yunfei bisa mengalahkan mereka? Penasaran kan? So langsung saja kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Yunfei beserta teman-temannya sudah sampai ke depan Laut Nirvana. Segera Yunfei mengeluarkan jiwanya menyerap esensi yang ada di sekitar sana guys. Alhasil itu membuat kultivasi dirinya meningkat drastis. Di sisi lain, ternyata ada Paman Zhang, cucunya Zhu Xian, dan beberapa anak buahnya yang ikut ke sana. Sesampainya di sana, Paman Zhang mengeluarkan kekuatannya guys, mencoba menghancurkan segel dari Laut Nirvana. Tetapi karena segel itu yang terlalu kuat, membuat dia memutuskan untuk menunggu tuan mudanya Kong Sun. Gak lama dari itu, Yunfei dan teman-temannya juga sudah sampai ke sana guys. Ketika melihat Yunfei, sang paman auto emosi karena Yunfei pernah menghabisi salah satu tetua petingginya, yaitu ketika di Lembah Hunyuan, tetua mereka dihabisi oleh leluhur Lembah Hunyuan. Soalnya mereka waktu itu menyerang Yunfei guys. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Pangeran Yulong menghampiri Paman Zhang. Dia memberikan hormat, sudah lama mereka tidak bertemu. Paman Zhang juga senang dan merasa kalau Yulong sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya guys. Pangeran Yulong di satu sisi tidak menyangka, ternyata Paman Zhang dan yang lainnya itu ikutan datang. Berbeda dengan Zhu Xian, dia malah bingung kok bisa Pangeran Yulong bersama si Yunfei dan teman-temannya guys. Nah, Yulong menjelaskan nih, sebenarnya dia dan Yunfei itu sangat dekat. Jadi mereka membuat janji untuk pergi bersama-sama ke Laut Nirvana menjelajahinya. Tentu membuat sang anak buah Zhu Xian penasaran nih, bertanya-tanya apakah Pangeran Yulong tidak tahu kalau Yunfei sebenarnya pernah menghabisi tetua mereka. Yulong tahu akan hal itu guys. Apalagi waktu itu dia sendiri ada di sana. Tetapi dia menjelaskan lagi, sebenarnya itu semua adalah kesalahpahaman. Lagi pula yang menghabisi tetua Tianxing bukanlah Yunfei, melainkan leluhur Lembah Hunyuan. Tapi Paman Zhang tetap tidak peduli. Dia bahkan menyuruh Pangeran Yulong agar mundur karena klannya sudah tidak ada urusan dengan dirinya dan beserta Yunfei. Yulong tetap enggak mau guys, berusaha menenangkan Paman Zhang demi keselamatannya sendiri. Karena kalau Paman Zhang lawan Yunfei, yang kalah pasti Paman Zhang guys. Hehehe. Tapi mendengar itu, Paman Zhang malah emosi. Dia tidak takut kepada Yunfei karena kedatangannya ke sini juga membawa leluhur. Segera Paman Zhang dan beberapa anak buahnya pun maju bersiap untuk bertarung. Sangat susah sekali untuk dikasih tahu orang-orang ini ya kan. Mau tidak mau Pangeran Yulong pun minggir aja guys. Udahlah terserah kalian gitu. Setelah itu, Paman Zhang dan beberapa anak buahnya mengumpulkan kekuatan langsung menyerang Yunfei.
我做上古赵师叔。 Tapi sayang, serangan itu sama sekali tidak membuat Yunfei takut. Dia malah maju, mengeluarkan teknik Taishan Guanse. Kecuman itu, dia juga membalas, langsung menyerang Paman Zhang dan anak buahnya. Alhasil, itu membuat semua anak buah Paman Zhang auto terhempas. Berbeda dengan si Paman Zhang, dia awalnya masih bisa bertahan. Tapi sayangnya serangan itu terlalu kuat dan akhirnya membuat dia ikut terhempas. Cucunya Chu Xian tidak tinggal diam, menyelamatkan sang kakek dan membawanya kembali ke kereta kuda. Kekayaan sih jadi orang ya kan, mampus nggak tuh? Melihat kekuatannya Yunfei, anak buahnya menduga kalau Yunfei sudah berada di ranah yang sangat tinggi.陆仙神，封天绝地。Kecuman itu ternyata Yunfei kembali menyerang ke kereta kuda menggunakan Taishan Guanse. Dengan sigapnya, Chu Xian beserta anak buahnya mengumpulkan kekuatan untuk bertahan. Tapi sayang guys, semua itu sia-sia saja. Yang ternyata Yunfei juga mengambil tubuhnya Paman Zhang yang sudah terluka parah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dari belakang muncul kembali kereta kuda dari klan Tianxing. Yang ternyata itu adalah peti leluhurnya Tianxing guys. Gak lama dari itu, dari dalam peti muncul juga leluhur yang bernama Zhang Yueli dan posisinya dia marah bukan main. Soalnya dia tidak terima guys, Yunfei sudah melukai para anggota klan. Sontak dia pun mengeluarkan senjatanya, menghancurkan teknik Taishan Guanse milik Yunfei. Dia sangat murka besar. Yunfei sudah menghabisi salah satu tetua mereka, bahkan sekarang melukai Paman Zhang. Leluhur klan naga menyaksikan itu langsung berusaha menenangkan Yueli, menyuruhnya untuk meminta maaf saja kepada Yunfei. Dari situ, Yueli menduga guys, leluhur klan naga Wuxiang pengen melindungi Yunfei dong. Tapi Wuxiang mengelak. Dia cuma mengatakan kalau Yunfei tidak perlu perlindungan dari dia, karena dia sendiri sudah cukup kuat. Yueli masih nggak peduli guys. Walaupun memang Yunfei dikatain jenius lantas apa gitu kan, dia malah membalas akan menghabisinya di sini sekarang juga. Kekuatannya pun dipadatkan, menyerang Yunfei dengan tongkat yang sudah membesar. Sementara Yunfei mengeluarkan tubuh Dharma menahan serangan tersebut. Tidak cuma menahannya, dia juga menghancurkan senjata Yueli dan membuatnya terhempas. Tidak mau menyerah, Yueli kembali menyerang berubah menjadi semakin banyak. Paman Zhang menyaksikan pertarungan itu, menduga kalau Yunfei pasti meninggal ini. Soalnya teknik yang digunakan oleh Yueli ini merupakan teknik andalannya. Tapi apa yang terjadi? Yunfei mengeluarkan mata dewa guys, membentuk formasi pelindung di sekitar mereka. Gak cuma itu, Yunfei juga bisa memperbanyak tubuh dharmanya dan mengepung sang leluhur Yueli. Karena dia sudah terkepung dan tidak bisa apa-apa, Yunfei pun menyerangnya dari segala arah dan kuat. Itu menyebabkan ledakan sangat besar serta membuat jiwa Yueli itu hancur seketika guys. Menyaksikan itu, Chu Xian langsung terkejut bukan main. Tidak menyangka Yunfei sekuat ini ya. Sementara Yueli semakin murka guys. Berani-beraninya Yunfei menghancurkan jiwanya ya kan. Tapi Yunfei sudah tidak peduli. Dia malah mengepung peti milik si Yueli, bahkan menyerangnya kembali. Alhasil membuat peti itu langsung hancur seketika.
会强大。 Orang-orang dari klan naga terheran-heran guys. Berani sekali Yunfei berbuat demikian tuh. Sampai-sampai menghancurkan peti. Alhasil karena petinya sudah hancur, maka Jionya juga hancur. Dan Yueli muncul menggunakan tubuh asli guys. Dia memuji Yunfei karena dari seluruh penjuru dunia cuma Yunfei seorang yang berani berbuat seperti ini kepada dia. Dan dia pun mulai murka guys, memanggil senjatanya kembali. Membuat tetua dari klan naga auto panik. Soalnya kekuatan Yueli sekarang itu pasti jauh lebih kuat dibandingkan jiwanya saja. Kalau tubuh asli pasti lebih hebat guys. Tapi Yunfei tidak gentar. Cakram ilahi pun dikeluarkan dan menara ungu juga digunakan, menantang Yueli untuk maju menyerang. Jelas, membuat semua orang di sana auto terkejut bukan main. Ternyata Yunfei memiliki 2 senjata ilahi. Tapi itu tetap tidak membuat Yueli takut. Apalagi Yunfei itu ranahnya ya masih sangat jauh lah. Alhasil dia pun langsung maju dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba dari langit muncullah sebuah formasi dan membuat langit menjadi bergemuruh. Baru sampai di tengah jalan, Yueli pun langsung terkena formasi itu dan merasakan kesakitan. Yang ternyata ini adalah hukuman baginya karena sudah membuka segel secara utuh. Jadi buat kalian bingung, Mimin jelaskan ya. Para leluhur yang memiliki peti itu tidak boleh membangkitkan tubuh aslinya di dunia lagi guys. Nah, kalau dibangkitkan, dia bakal terkena hukuman langit karena seakan-akan itu melawan hukum alam. Sebenarnya bisa dibilang Abah Yunfei kita pintar juga. Kalau semisal dia tidak menghancurkan jiwanya dan petinya, maka Yueli nggak bakal bangkit sepenuhnya. Hehe. Tapi pasti ini akan membuat klan Tianxing menjadi semakin geram, semakin murka kepada Yunfei. So jangan kemana-mana dulu dong. Hehe. Kita lihat lagi bagai spoiler untuk part 96 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya, karena si Yueli sudah kalah dan pemancang beserta lainnya auto disandera oleh Yunfei. Pada akhirnya Yueli mengakui kekalahannya guys. Dia juga meminta maaf. Meminta maaf kepada Yunfei sampai memberikan cairan ilahi sebagai permohonan maaf. Melihat cairan ilahi itu, Naga Langit senang guys, pengen mengambilnya. Untungnya dengan cepat Yunfei menyimpan cairan tersebut. Tidak lupa dia juga melepaskan pemancang beserta lainnya. Memang agak bahaya ini Naga Langit ya. Kalau nggak cepat diambil, bisa-bisa langsung diembat sama si Naga Langit tuh. Kita tunggu lagi di part 96 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat tahun 1 ini. Update lagi nanti kalau kalian suka dan pastinya cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.